Selamat malam teman-teman. Nah, ini karena malam jadi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ketemu dengan kita. Ini saya lagi belajar nih malam-malam sama Mas Jagat. Ini melanjutkan materi yang sebelumnya, atau ya sebenarnya bikin materinya hampir-hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi dibikin agak berbeda aja lah, model baru gitu. Nah, seperti apa belajar kita hari ini? Oke, simak belajarnya sampai selesai ya. Nah, ini kita lagi membuat desain untuk remote untuk motor DC, untuk satu motor DC. Jadi nanti remote-nya fungsinya untuk merubah arah, jadi bisa ke kanan sama ke kiri lah, bisa berputar ke kanan sama berputar ke kiri, nanti gantian. Jadi ada dua tombol. Nah, kalau skematiknya tuh, nah, jadi satu motor DC nanti remote-nya dua. Ini pakai limit switch, jadi satu limit switch itu sama aja ada dua saklar NO sama NC. Nah, sebelumnya sudah membuat remote-nya tapi menggunakan PCB bolong-bolong. Nah, sekarang kita mau bikin remote-nya pakai ini. Nah, kita desain dulu, lalu setelahnya kita sablon. Kita softwarenya atau aplikasinya pakai PCB Wizard. Nah, kita masih menggunakan aplikasi atau software sederhana dulu sesuai kebutuhan. Nah, ini ukuran padnya atau lubang apa ya, tempat menyoldernya itu diedit, lubang komponennya dibesarin, ukuran padnya atau lingkarannya untuk menyolder itu juga dibesarkan, nah, supaya lebih enak saat menyolder atau mengelem komponen. Nah, ini desainnya yang sudah dicetak atau di print. Ini kertasnya kertas glossy, kertas foto lah gitu. Ini saya pakai yang 120 GSM. Biasanya enak itu sih 120. Lalu ini ngeprintnya di printer laser atau laser jet. Terus, nah, sebelum kita mencetak PCB atau membuat layoutnya, nah PCB-nya itu kita bersihkan dulu. Kita amplas, kita gosok-gosok menggunakan kertas amplas yang dibasahin, dicelupin air kayak gitu nggak apa-apa. Itu memudahkan dalam proses pembersihan. Jadi PCB-nya itu atau bagian logamnya diamplas supaya nih tintanya nanti atau gambarnya gampang nempel. Nah, itu PCB-nya sudah bersih tadi, terus udah dikeringkan atau dilap pakai tisu tadi. Nah, itu gambarnya ditata dulu, gambar yang mau dipindah cetakannya atau tintanya dipindah di PCB gitu. Nah, kayak gitu. Malam-malam hujan-hujan, semangat belajar. Nah, didiemin dulu aja.
Ini setelah nyetrikanya sekiranya udah cukup, nah, kita lepas kertasnya. Nanti sampai nih Mas Jagat, kertasnya kelihatan agak menggelembung depan terus lunak. Nah, jadi ditunggu sampai kertasnya agak lunak, terus nanti kertasnya kan mudah dilepas kayak gini. Nah, PCB-nya udah bersih. Nah, coba Mas Jagat lihat PCB-nya. Nah, kayak gini. Nah, kertasnya udah hilang. Ini kalau agak putih berarti kan ya, soalnya sisa-sisa kertasnya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini gambarnya coba Mas Jagat. Ini ya, nggak ada yang putus. Ada yang putus ya. Ini proses etching atau melarutkan, menghilangkan tembaganya lah gitu. Nah, ini udah jadi, terus kita buang airnya, terus kita cuci bersih gitu. Nah, terus proses selanjutnya ini yaitu motong. Jadi PCB-nya dipotong dulu. Kita mau motong itu yang tidak terpakai, nanti disimpan. Ini PCB-nya kan besar. Nah, setelah motong tadi kita mengebor. Nah, ini salah satu bagian yang udah terpotong tadi, dipotong rapi lah istilahnya gitu. Nah, sekarang proses ini diamplas. Nah, diamplas itu atau dihilangkan ini hitam-hitamnya, ini tinta. Ini kan hitam-hitamnya tinta, nanti supaya tembaganya itu kelihatan. Nah, kalau masih ada tinta hitam-hitamnya kayak gini kan nanti timahnya atau tenolnya nggak mau nempel. Jadi diamplas dulu, digosok-gosok pakai kertas amplas atau sandpaper. Ini bahan-bahannya untuk membuat miniatur conveyor. Ini nanti kotak baterainya, pakai baterai itu 18650 satu biji. Hari ini bagian kontrolnya cuma pakai micro limit switch, ini 2 buat pencet muter ke kanan sama muter ke kiri gitulah. Nah, ini terus untuk bikin conveyornya nanti pakai ini gearbox DC, motor DC kuning gitulah. Nanti 2 buat sebelah kanan sama sebelah kiri. Itu bagian karet hitam-hitamnya baru dilepas supaya velgnya mudah untuk nanti ditaruh apa ya, beltnya. Nah, ini kita sedang membuat kerangkanya. Jadi untuk kerangka miniatur conveyor lah. Intinya itu yang bagian lingkarannya atau rodanya itu nanti ngambang. Itu baru bagian mau disatuin dulu. Kalau sudah jadi satu terus kita kasih kaki lah.
Nah, ini desainnya konveyornya lah, miniatur konveyor. Sekiranya cukup segini dulu, nanti terus kita cobalah kalau sudah muter ininya konveyornya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang kita tambahin. Ini tombolnya, nanti misalnya ini muter ke kanan, muter ke kiri gitu. Ini kotak baterainya. Sekarang kita bikin nih kabelnya ini buat nyambung ke PCB. Ini bagian motor DC. Ayo. Udah jadi ya itu. Coba dimainkan Mas Jagat, dites. Mau lepas satunya apa-apa. Gimana? Kurang satu, kencengan mau. Nah, dicoba dipasang lagi. Nah, coba. Nah, itu bisa. Tadi mungkin keluar jalur. Nah, itu ada yang keluar jalur itu kayaknya. Ya. Lepas nggak apa-apa. Nah, setidaknya itu udah jadi. Oh, ini keluar jalur juga ya itu. Iya. Nah, itu keluar jalur, bisa jadi yang roda sini sama yang sana itu kurang sejajar gitu. Itu kan rodanya juga agak oleng kan itu. Kalau oleng itu udah dari sananya sih. Itu kadang emang kayak gitu. Nah, tapi yang penting itu bisa